Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. InsyaAllah ta'ala mungkin dalam beberapa kali pertemuan lagi akan kita selesaikan insyaallah kitab yang kita kaji, Syarah Sifatil Wudu, yang terdiri dari sekian 130 halaman lebih. Kita sudah masuk pada pertemuan di pagi hari ini pada halaman 104, bab fi qaulillahi azza wa jalla idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Qala al-muallif babun fi qaulillahi azza wa jalla idza qumtum ilas shalah faghsilu. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ilas shalah faghsilu. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Di sini penulis menyebutkan bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Metode seperti ini adalah metode yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Berapa banyak kita jumpai dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab qauluhu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat Al-Qur'an dan di situ ada istinbat, imah beliau bawakan kalamnya salaf, sahabat atau tabi'in, atau istinbat dari beliau sendiri. Demikian juga yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Dalam banyak bab dalam kitab Tauhid beliau menyebutkan bab qauluhu ta'ala, bab qauluhu ta'ala. Di sini muallif menyebutkan bab fi qaulillahi azza wa jalla idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Bab apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian di sini beliau membawakan hadis an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salatin, berwudu untuk setiap kali pelaksanaan salat. Buraidah mengatakan dulu Rasul berwudu untuk setiap kali pelaksanaan salat. Falamma kana yaumul fathi, tatkala pada hari penaklukan kota Mekah, salat salawat biwudu'in wahidin. Kata Buraidah, Rasul itu salat melaksanakan beberapa salat biwudu'in wahid, dengan satu wudu. Faqala lahu Umar, lalu Umar bin Khattab ketika melihat Rasul salat beberapa salat dengan satu wudu, Umar mengatakan, fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang dulu belum pernah engkau lakukan. Kenapa? Kebiasaan Rasul ketika di kota Madinah, beliau berwudu ketika hendak melaksanakan setiap salat. Maknanya apa? Zahir dari kalam Buraidah, baik Rasul pada kondisi berhadas ataupun kondisi tidak berhadas, dalam artian masih dalam kondisi tahir, bersuci, beliau tetap berwudu. Namun ketika pada Fathu Mekah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengomentari tindakan Rasul yang berwudu sekali wudu namun untuk beberapa salat. Rasul ketika menjawab komentar Umar tersebut, Rasul mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar. Itu semua kulakukan dengan sengaja wahai Umar. Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Munasabah antara hadis dengan ayat, sebagaimana yang disebutkan nanti oleh Imam At-Tirmidzi dalam buku ini. Di ayat di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ketika kalian hendak melaksanakan salat,
basuhlah wajah kalian. Ini ayat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wudu. Maknanya setiap kalian hendak sholat, maka berwudulah kalian. Zahir ayat, ya. Mantuk zahirul ayat yang terlafatkan di ayat ini secara zahir, setiap kalian hendak sholat maka berwudulah. Itu hukumnya perintah dan wajib, sehingga difahami makna wajib di sini baik dalam kondisi dia sedang berhadas wajib berwudu, atau ketika sedang tidak berhadas dalam artian sedang kondisi suci wajib juga berwudu. Itu kan zahir ayat, difahami? Ayat Al-Quran Al-Maidah, kalau antum perhatikan, apabila kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian. Difahami dari ayat itu apa? Setiap kali kita hendak sholat, baik kita sudah berwudu, contoh antum pengajian di sini maghrib, pada maghrib, wudu hendak batal sampai isya. Berdasarkan ayat tadi, zahir ayat, bahwasannya kalau ingin sholat isya, walaupun wudu maghrib tadi belum batal, berarti harus wudu. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan setiap kalian hendak sholat. Namun ternyata ada hadis yang menyebutkan Rasul pernah sholat pada Fatu Mekah sekali wudu untuk beberapa sholat. Difahami? Nah, berarti ayat ini baru umum, dijelaskan di praktiknya Rasul. Makanya dari sini diambil faedah antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi itu tidak bisa dipisahkan. Qala Tirmidzi rahimahullah ta'ala, berkata Imam At-Tirmidzi, wal amal ala hadza inda ahli ilmi annahu yusalli salawat bi wudu'in wahidin ma lam yuhdits. Pengamalan pada perkara ini, kata Imam At-Tirmidzi, pengamalan pada perkara ini di kalangan para ulama, bahwasannya Rasul itu sholat untuk beberapa sholat dengan sekali wudhu selama tidak batal atau tidak berhadas. Wa kana ba'duhum yatawadda likulli sholatin istihbaban. Dulu sebagian para ulama, bahkan sebagian para sahabat, ada yang berwudu untuk setiap kali sholat sebagai bentuk pengamalan sunnah wa iradatal fadl, dan dalam rangka menginginkan keutamaan. Jadi maksud dari kalam atau keterangan Al-Imam At-Tirmidzi yang tepat dan yang dipraktikkan oleh para ulama, satu kali wudhu itu selama tidak batal wudhu kita tadi, bisa untuk beberapa sholat. Misal dia sholat maghrib, sebelum maghrib sudah berwudhu, sholat maghrib, kemudian ba'da maghrib, kemudian sholat isya, belum batal lagi, lanjut lagi mungkin sholat witir sebelum tidur, untuk beberapa sholat. Itu yang diamalkan oleh para ulama. Namun sebagian para sahabat ada yang mengamalkan setiap kali sholat dia berwudu dalam rangka untuk mengambil keutamaan berwudu tadi. Fawaidul bab. Asyara al-muallif afallahu anhu bihadza at-tabwib ila anna zahiral ayah al-karimah tadullu ala an wujubil wudu ala man arada as-salah sawa'an akana mutawaddian aw la, wa li ajli hadza hasala al-khilaf fi hukmil wudu li kulli salatin. Al-muallif, penulis buku ini, semoga Allah memaafkan beliau, dengan adanya bab ayat Al-Quran idza kumtum ila shalah ini tadi, menunjukkan bahwasanya zahir ayat memberitakan bahwasanya berwudu untuk setiap kali sholat itu adalah wajib, baik dalam kondisi dia sudah berwudu ataupun belum berwudu. Oleh karena itulah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum berwudu untuk setiap kali pelaksanaan sholat. Faqala ba'duhum
kullu qa'imin ila salatin maktubah faqad wajaba 'alaihi al-wudu' qabla qiyamihi ilaiha. Sebagian para ulama ada yang mengatakan, setiap orang yang bangkit ingin melaksanakan sholat wajib, maka wajib baginya berwudu sebelum dia melaksanakan sholat tersebut. Waruya hadzal qaul an Ali radhiyallahu anhu wa Ibnu Umar wa Ubaid ibn Umar wa Ikrimah wa Ibn Sirin. Ini pendapat diriwayatkan dari Ali, dari Abdullah bin Umar, Ubaid bin Umar, Ikrimah dan Muhammad bin Sirin. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Ubaid bin Umar, Ikrimah maula bin Abbas, Muhammad bin Sirin, diriwayatkan dari mereka ini tadi, mereka berpendapat wudu itu wajib untuk setiap kali sholat wajib, sholat fardu, hukumnya wajib berwudu, baik dalam kondisi dia sedang berhadas ataupun kondisinya tidak sedang berhadas, dalam artian masih dalam keadaan suci. Menurut 5 orang ini tadi, kalau ingin sholat misalkan isya, walaupun wudhu maghribnya belum batal, maka harus berwudhu lagi. Wa kanu yatawadda'una likulli salatin walau kanu ala taharatin. Dulu mereka berwudhu untuk setiap kali pelaksanaan sholat meskipun mereka dalam kondisi sudah bertaharah. Wahtajju bi zahiril ayah. Mereka berhujjah dengan zahir ayat tersebut, ayat Al-Maidah yang ke-6 tadi. Namun wa jumhuru ahli ilmi, namun mayoritas para ulama, ala annahu laisa ala man arada al-qiyama ila salatin maktubatin ayatawadda'a. Mayoritas para ulama mengatakan tidak harus, tidak mesti bagi orang yang ingin melaksanakan setiap sholat wajib untuk dia berwudu, illa ayyakuna muhditsan fayatawadda li hadatsihi, kecuali kalau memang dia sedang berhadas, maka dia berwudu dikarenakan hadasnya. Li'annahu idza kana mutawaddian lis-shalah fala ma'na li tawaddu'ihi wudu'an la yukhrijuhu min hadatsin ila taharatin. Alasannya dikarenakan apabila dia statusnya masih dalam keadaan orang yang sedang berwudu, sudah berwudu untuk melaksanakan sholat, maka tidak ada makna, tidak ada faedah dia berwudu lagi dengan suatu wudu yang tidak mengeluarkan dari hadas menuju toharoh. Difahami? Jadi kata jumhur, tidak mesti setiap orang itu harus berwudu pada setiap sholat, kecuali kalau dia berhadas. Sebab kalau dia sudah berwudu, sudah suci, maka tidak ada faedah dia berwudu lagi tuh, dalam artian dengan suatu wudu yang menyebabkan dia berhadas, tidak ada, kecuali kalau wudunya tujuannya untuk mengambil keutamaan wudu. Fungsi wudu itu apa? Mengangkat hadas kan. Nah, kalau Pak Wahid ini sudah wudu sholat maghrib, belum batal sampai sholat isya. Nah, ketika Pak Wahid wudu untuk sholat isya, itu wudunya bukan tujuannya untuk mengangkat hadas, tapi dalam rangka untuk mengambil keutamaan berwudu. Gitu loh. Jelas Pak Wahid deh? Itu katanya jumhur. Wa mimman ruwiya anhul jam'u baina salawatin biwudu'in wahid. Dan di antara para ulama yang dikenal, diriwayatkan dari mereka orang-orang yang mengumpulkan pelaksanaan beberapa sholat dengan sekali wudu, Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Abu Musa al-Asy'ari wa Anas ibnu Malik wa Ibnu Abbas. Di antara para ulama di kalangan sahabat yang mereka sekali wudu untuk beberapa salat wajib, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas. Mereka dikenal ketika itu sekali wudu untuk beberapa salat, selama tidak batal wudunya tadi. Dan itu pendapat jumhur. Jadi misalkan gambarannya Kak bahwa antum salat maghrib di Mushola Mukarramah ini tidak ada pengajian dan tidak batal.
Dan itulah yang dipraktekkan oleh kawan-kawan kan. Kalau tidak batal biasanya tidak lagi wudhu, Pak Wahid kan? Itu tadi. Namun kalau dia ingin wudhu, tidak masalah, diperbolehkan, sunnah. Tapi bukan wudhunya tadi mengangkat hadas lagi. Karena hadasnya sudah terangkat. Tapi wudhu dia yang kedua tadi, wudhu untuk mendapatkan keutamaan pahala berwudhu, bukan mengangkat hadas. Warraji qaulul jumhur. Pendapat yang rajih, yang terkuat adalah pendapat jumhur. Wal adillatu ala dzalika katsiratun. Dalilnya banyak sekali. Wa minha haditsu Buraidah radhiyallahu anhu alladzi fil bab. Di antaranya hadis Buraidah yang disebutkan dalam bab ini, wa hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika setiap kali salat. Anas mengatakan, dulu Rasul berwudu ketika setiap kali salat. Qultu fa antum ma kuntum tasna'un. Kata Anas bin Malik, terus kalian, apa yang kalian lakukan? Atau Anas bin Malik ditanya oleh seorang tabi'in. Anas bin Malik ditanya, fa antum ma kuntum tasna'un. Kalian sahabat, para sahabat maksudnya, apa yang kalian lakukan? Anas kan menceritakan, kata Anas, dulu Rasul itu setiap kali sholat beliau berwudu. Seorang tabi'in yang mendengarkan kisah dari Anas ini tadi, dia mengatakan kepada Anas bin Malik, antum ma kuntum tasna'un, apa yang kalian lakukan? Qal, Anas menjawab, kunna nusalli sholawat kullaha biwudu'in wahidin ma lam nuhdits. Kata Anas bin Malik, kalau kami, dulu kami mempraktekkan sholat, beberapa sholat dengan sekali wudu, selama kami tidak berhadas, selama tidak batal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qultu fa antum qal, dalam riwayat yang lain tabi'in tersebut mengatakan, kalau kalian gimana? Qala, Anas mengatakan, inna la najtari'u biwudu'in wahidin ma lam nuhdits. Kata Anas bin Malik, kalau kami berani dengan satu wudu untuk sholat beberapa sholat malam nuhdits, selama kami tidak berhadas. Wa yadullu ala dzalika haditsu Abi Hurairah, dan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya satu kali wudu beberapa sholat adalah hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Abu Hurairah menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang yang berhadas itu tidak diterima sampai dia berwudu. Rasul mengatakan sholat orang yang berhadas tidak diterima sampai dia berwudu. Maknanya apa? Selama wudunya tadi tidak batal dan tidak ada hadas pada dia, berarti dia bisa melaksanakan sholat untuk beberapa sholat dalam keadaan dia sekali wudu. Qala Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid syarah Muwatta Imam Malik, faqad tabayyana bihadhil ahadits anna al-wudu' lis-shalah laysa biwajibin 'alal qa'im ilaiha idza kana 'ala wudu'in. Sungguh dengan beberapa hadis ini nampaklah bahwasannya wudu untuk suatu salat bukanlah perkara yang wajib bagi orang yang hendak melaksanakan salat tersebut apabila dia dalam keadaan sudah berwudu. Wa anna dukhulal waqti wa huduras shalah la yujibani ala man lam yuhdits wudu'an. Bahwasanya masuknya waktu dan ingin melaksanakan sholat tidak mewajibkan, tidak mengharuskan bagi orang yang tidak berhadas untuk dia berwudu lagi. Wa ulama'ul muslimin muttafiqun ala dzalika. Ulama kaum muslimin sepakat, yaitu
orang yang sudah berwudu dan tiba-tiba masuk waktu sholat yang berikutnya, tidak wajib bagi dia berwudu lagi. Itu dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Fabana bihadza ta'wilu qaulillahi azza wa jalla wa muraduhu min kalamihi haitsu yaqul. Maka nampaklah dengan dasar ini tafsir firman Allah azza wa jalla, serta yang dimaksudkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai selesai ayat. Al-ayah wa sahha annal murada bidzalik, sehingga yang benar, yang tepat bahwasannya yang dimaksud dengan ayat tersebut man lam yakun ala wudu'in wa man kana ala wudu'in fa inna ma huwa mandub. Sehingga yang benar maksud dari ayat tersebut adalah berkaitan dengan orang yang tidak dalam kondisi berwudu. Sehingga perintah pada ayat faghsilu wujuhakum, kalau kalian hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian, ini kan perintah. Difahami secara zahir, perintah ketika hendak setiap kali melaksanakan sholat wajib. Namun kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini perintah bagi orang yang tidak sedang berwudu. Dan bagi orang yang sudah dalam keadaan berwudu, fa innama huwa mandub, itu hukumnya disunnahkan saja. Fa innama huwa mandubun ila dzalika lahu fihi fadlun kamilun ta'asyan bi Rasulillah sallallahu. Bagi orang yang sudah berwudu, maka hukumnya sunnah saja bagi dia untuk berwudu pada setiap pelaksanaan sholat, dan hal yang demikian itu merupakan keutamaan yang sempurna, pahala yang sempurna dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dia sudah berwudu dan dia ingin berwudu lagi pada pelaksanaan sholat berikutnya, itu afdol, ya, sebagai bentuk pengamalan hadis Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW yatawaddau likulli salatin, dulu Rasul berwudu untuk setiap kali melaksanakan sholat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, ammal qawlu biwujubihi, adapun pendapat yang mengatakan harus berwudu ketika setiap kali hendak melaksanakan sholat wajib, bagi orang yang berhadas ataupun tidak berhadas diwajibkan seperti itu, fa mukhalifun lis sunnah al mutawatirah an Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ijma'is sahabah. Maka pendapat yang seperti itu yang mengatakan harus berwudu setiap kali sholat adalah pendapat yang menyelisih Al-Quran atau pendapat yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW yang mutawatir, dan juga menyelisih ijma'nya sahabat. Wa naql an Ali bi khilafi dzalika la yathbut, sedangkan penukilan dari Ali itu tidak sabit, tidak sahih menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bal sabit anhu khilafu, bahkan yang sahih, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib justru sebaliknya, yaitu Ali bin Abi Thalib berwudu pada setiap kali Ali bin Abi Thalib membolehkan beberapa sholat dengan sekali wudu. Wa Ali radhiyallahu anhu ajallu man yakhfa alaihi mislu hadza. Ali radhiyallahu anhu itu adalah orang yang lebih mulia untuk tersamarkan perkara yang seperti ini bagi beliau. Mislu hadza wal kadzib ala Ali katsirun masyhur, kedustaan yang mendustakan atas nama Ali itu perkara yang sudah sangat masyhur. Wa aktsaru minhu ala ghairihi, ya. Dan yang paling banyak, ya, kedustaan itu dinisbatkan dari Ali dibandingkan orang lain, ya. Kemudian faedah yang kedua, ini juga termasuk sahabat Nabi yang paling banyak didustakan. Didustakan itu dalam artian dibuatkan dusta-dusta, itu Ali bin Abi Thalib. Yang paling banyak membuatkan khobar dusta atas nama Ali ini orang-orang Syiah Rafidhah. Dikit-dikit Ali, dikit-dikit Ali. Keutamaan Ali itu semua rata-rata palsu kalau yang berasal dari Rafidhah,
Ada yang sahih, ya. Banyak keutamaan Ali yang sahih. Namun terkadang banyak juga yang dipalsukan untuk mengangkat Ali melebihi Abu Bakar As-Siddiq, melebihi Umar bin Khattab. Kemudian faedah yang berikutnya. Illam yakun wajiban tajdidal wudu ala taharatin fahal yustahabbu dzalik. Nah, masalah berikutnya, kalau memperbaharui wudu bukanlah perkara yang wajib bagi orang yang sudah bertoharoh, fahal yustahabbu dzalik. Nah, pertanyaannya, apakah disunnahkan? Tadi poin pertama, wajib apa enggak setiap kali sholat wajib kita berwudu bagi orang yang sudah berhadas? Jawabnya iya, kalau dia sudah berhadas wajib. Namun masalahnya, bagi orang yang sudah berwudu, untuk berwudu pada setiap kali pelaksanaan sholat wajib, jawabannya tidak wajib. Namun apakah disunnahkan untuk setiap kali berwudu pada pelaksanaan sholat wajib bagi orang yang sudah berwudu? Al-jawab, jumhurul fuqaha ala istihbabihi. Mayoritas ahli fikih mengatakan hukumnya sunnah. Jadi kalau kita misalkan kajian maghrib di sini, untuk pelaksanaan sholat isya, walaupun wudhu kita tadi belum batal, afdol kita berwudhu lagi. Wa qala Syekhul Islam fi syarhi Umdatul Fiqh, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam syarah kitab Umdatul Fiqh, wa kadzalika yustahabbul wudu li kulli salatin fil masyhuri minar riwayatain. Demikian juga disunahkan berwudu untuk pelaksanaan setiap kali sholat pada pendapat yang masyhur dari dua riwayat, yaitu riwayat Imam Ahmad. Wa fil ukhra la fadla fihi, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan la fadla fihi, tidak ada keistimewaan sih, sama saja. Kama law tawadda'a miraran wa lam yusalli bainahuma. Itu mirip seperti orang yang sebagaimana dia berkali-kali berwudunya berulang-ulang, namun tidak ada sholat juga antara wudu tadi, sehingga tidak ada keistimewaan. Itu pendapat yang ketiga, ya. Wali annal wudu innama yuradu li raf'il hadats. Dikarenakan wudu itu tujuannya untuk mengangkat hadas. Fa idza lam yakun muhditsan lam yustahab. Kalau tidak berhadas maka tidak disunahkan. Bi khilafil ghusl, berbeda dengan mandi. Fa innahu yushra' litanzif, maka disunahkan, disyariatkan mandi dalam rangka tanzif, bersih-bersih. Namun kata Ibnu Taimiyah, was sahih al-awwal, pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, yaitu disunnahkan berwudu untuk setiap kali pelaksanaan sholat, ya. Atau ada dua pendapat yang dari mazhab Imam Ahmad, ya, bukan tiga pendapat, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan disunnahkan berwudu ketika setiap kali pelaksanaan sholat, ya, disunnahkan berwudu. Nah, pendapat kedua dari pendapat Imam Ahmad, wa fil ukhra, pendapat yang kedua, tidak ada keistimewaan sih katanya, tidak disunahkan. Itu pendapat yang kedua dari pendapat Imam Ahmad, tidak disunahkan, sama seperti kita berwudu diulang-ulang, tidak ada keistimewaan lah katanya. Namun pendapat yang tepat, yang lebih kuat kata Ibnu Taimiyah, tetap disunahkan. Marwa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in siwakun, rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Rasul mengatakan, kalau bukan seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan setiap kali sholat untuk berwudu, ya. Rasul mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kuperintahkan setiap kali sholat untuk berwudu. Wa ma'a kulli wudu'in siwak, dan setiap kali berwudu
dibarengi dengan bersiwak. Nah, ini ada isyarat bahwasannya Rasul ingin memerintahkan kalau seandainya tidak memberatkan. Namun terkadang di zaman dahulu itu masyaqqah, terkadang tidak ada air dan yang lainnya bagi mereka, atau jauhnya air atau air yang sedikit. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yatawaddau inda kulli salatin. Kata Anas, dulu Rasul berwudu ketika hendak setiap kali pelaksanaan salat. Qila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, fa antum kaifa kuntum tasna'un. Nah, kalau antum wahai Anas, kalian dan para sahabat wahai Anas, apa yang kalian lakukan? Qal, Anas mengatakan, kunna nusalli salawat bi wudu'in wahidin ma'alam nuhdits. Kalau kami, kata Anas, salat melaksanakan beberapa salat dengan sekali wudu selama kami tidak berhadas. Rawahul jamaah illa musliman. Hadis ini diriwayatkan sekelompok para ulama kecuali Imam Muslim. Dalam artian Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, kecuali Imam Muslim. Jelas sekali di sini. Anas menceritakan dulu Rasul, beliau setiap kali pelaksanaan salat wajib beliau berwudu. Tiba-tiba ada seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, nah kalau kalian wahai Anas, para sahabat gimana prakteknya? Kata Anas, kalau kami dulu salat melaksanakan beberapa salat dengan sekali wudu selama kami tidak berhadas. Nah, tindakan Anas ini tadi memungkinkan yang dimaksudkan oleh beliau adalah kejadian beliau bersama para sahabat di zaman Rasul dan tidak diingkari oleh Rasul. Sebagaimana perkara yang ma'ruf dalam ilmu mustalah al-hadis, amalan para sahabat yang diamalkan di masa Rasul tidak diingkari oleh Rasul alaihi salatu wasallam, itu disebut dengan sunnah takririyah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanatin. Masya Allah, keutamaannya, barang siapa yang berwudu dalam keadaan dia sudah bersuci, namun dia berwudu, maka Allah catat untuknya 10 kebaikan. Ada hadis yang seperti ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Namun disebutkan kata Ibnu Taimiyah di sini, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Namun hadis yang seperti ini wa fihi lin, padanya ada kelemahan, ya, ada kelemahan. Ada hadis yang menyebutkan siapa yang sudah berwudu, sudah suci, kemudian dia berwudu lagi, maka akan dicatat 10 kebaikan bagi dia. Namun kata Ibnu Taimiyah, hadis dengan lafaz seperti ini padanya terdapat lin, kelemahan. Wali anna qaulahu idza qumtum ila shalah faghsilu, wa kana Abdullah ibnu Umar yatawaddau li kulli salatin tahiran wa ghaira tahirin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dulu Abdullah bin Umar beliau senantiasa berwudu untuk melaksanakan setiap kali salat, baik beliau sudah bersuci ataupun tidak dalam keadaan bersuci. Sampai seperti itunya Abdullah bin Umar betul-betul menjaga wudu. Setiap kali ingin sholat beliau berwudu. Namun yang dimaksudkan di sini adalah sholat, ketika disebutkan sholat di sini adalah sholat wajib. Ya, sholat wajib. Maksudnya setiap kali pelaksanaan sholat wajib. Bukan berarti sholat sunnah misalkan qobliyah ba'diyah tadi. Misalkan dia qobliyah wudu, setelah qobliyah pergi ke belakang wudu untuk sholat wajib, setelah sholat wajib zikir wudu ke belakang sholat. Bukan, maksudnya tuh pembahasan kita ini sholat wajib ini tadi. Nah, wali anna qaulahu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila shalah faghsilu, amrun likulli qa'imin tahirin aw ghairi tahirin, adalah perintah untuk setiap orang yang
ingin melaksanakan sholat, baik dia suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Lakin akan tetapi fassaratis sunnah annal amra fi haqqi ghairil muhdits laisa lil ijab fayabqa an-nadbu. Akan tetapi kata Ibnu Taimiyah, akan tetapi sunnah hadis Nabi SAW menafsirkan, menjelaskan bahwasanya perintah dalam ayat tersebut itu pada kondisi orang yang tidak berhadas, maka perintah tersebut menunjukkan bukanlah wajib, maka perintah tersebut tetap kembali kepada makna sunnah. Memang hukum asal perintah itu adalah wajib, namun ada pemaling. Satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-amru atau al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib hatta ya'tiyad dalil yasrifuhu, sampai datang dalil yasrifuhu yang memalingkannya tadi. Ayat Al-Quran memang secara zahir perintah untuk setiap kali pelaksanaan sholat maka harus berwudu. Namun ternyata didapati hadis Nabi SAW yang mana Rasul satu kali wudu beliau gunakan untuk beberapa sholat. Maka diambil faedah dari situ, perintah tersebut perintah yang menunjukkan sunnah kalau orangnya masih dalam keadaan suci. Walihada qala Tirmidzi rahimahullah. Oleh karena itulah Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wal amal ala hadza inda ahli ilmi annahu yusalli salawat bi wudu'in wahidin ma lam yuhdits wa kana ba'dhum yatawaddau li kulli salatin istihbaban wa iradatal fadli. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan pengamalan praktek akan permasalahan ini di kalangan para ulama bahwasannya seseorang itu salat melaksanakan beberapa sholat dengan sekali wudhu selama dia tidak berhadas. Dan sebagian mereka, sebagian sahabat ada yang berpandangan perlu berwudhu untuk setiap kali pelaksanaan sholat dalam rangka istihbab wa aradatal fadl, dan dalam rangka menginginkan keutamaan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, yang terakhir disebutkan di sini, annal istihbab al-madhkur fi tajdidil wudu liman kana mutawaddi'a. Disunahkan, ya, disunahkan tersebut pada kasus pentajdid al-wudu, pada kasus pemberharuan wudu bagi orang yang sudah berwudu. Maksudnya hukumnya sunnah berwudu lagi bagi orang yang sudah berwudu. Innama huwa liman shalla bidzalikal wudu. Itu bagi orang yang telah sholat dengan wudu tadi. Aw amila syai'an tastalzimuhu at-taharah, atau mengamalkan sesuatu yang mengharuskan berwudu. Wa amma man tawadda'a wudu'an ala ithri wudu'in lam yusalli bihi walam yaf'al bi syai'an masnunan kat-tawaf aw ghairihi fa inna hadza minal bid'ah. Adapun orang yang berwudu dengan suatu wudu pada bekas wudu yang sudah ada sebelumnya, dalam keadaan dia tidak sholat dengan wudu pertama tadi, walam yaf'al bihi syai'an, dan tidak melakukan sesuatu apapun yang disunahkan seperti tawaf dan yang selainnya, fahadha minal bid'ah, ini termasuk kebid'ahan. Faham gambarannya? Ini gambaran. Ini Pak Wahid berwudu ya, wudu. Beliau baca Al-Quran. Nah, beliau baca Al-Quran. Kemudian setelah baca Al-Quran, beliau belum batal wudu ini tadi. Tiba-tiba Pak Wahid berwudu lagi. Ingin mungkin melaksanakan tawaf, misalkan tawaf, atau ingin sholat sunnah. Padahal wudu tadi belum batal. Maka ini boleh dan ini sunnah. Ini yang dibahas hukumnya sunnah tadi. Adapun Pak Wahid ini sudah berwudu. Wudu belum batal sekarang Pak Wahid, belum batal.
kemudian Pak Wahid berwudu lagi. Nah, ini dikatakan oleh para ulama bid'ah. Ya, dikatakan bid'ah. Kenapa? Tidak dilakukan oleh para sahabat seperti itu. Jadi bukan gitu maksudnya memperbanyak wudu, menjaga wudu tadi, maksudnya kita itu berwuduan terus. Misalkan contoh sekarang, beda dengan Pak Wahid batal. Sekarang Pak Wahid ini tidak batal wudunya. Tidak juga ada keinginan baca Quran. Tiba-tiba jam 7 kaget, Pak Wahid berwudu. Ditanya sama anaknya Pak Wahid, ngapa Pak wudu? Tidak pengen wudu baik. Nak baca Quran tidak, sholat duha tidak juga. Terus ngapa wudu? Wudu baik, ngamalkan sunnah Nabi. Nah, seperti ini bid'ah. Difahami di? Itu tadi. Tapi kalau untuk wudu, ngapa? Nak baca Quran. Masalahnya kita tadi kan sudah berwudu lagi. Nah, wudu yang kedua ini sebabnya apa? Yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh Rasul. Rasul tadi kan berwudu, sudah suci, melaksanakan sholat beliau. Kemudian berwudu lagi dalam rangka melaksanakan sholat yang berikutnya. Nah, kalau kita ini ngulangi wudu dalam keadaan tidak ada maksud. Nah, itu tadi dalam keadaan sudah suci. Nah, antum sudah mandi janabah di subuh tadi, sudah mandi. Pagi ini mandi lagi, mandi janabah. Ngapa? Pengen mandi be, mandi janabah. Kakek jam 9 lah mandi lagi, mandi janabah pula. Permasalahannya sekarang tuh antum tuh apa mandi janabah? Kalau berhadas, yo itu tadi misalkan. Nah, ini tidak kati sebab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, kata Ibnu Taimiyah, wa inna ma takallama al-fuqaha fi man shalla bil wudu'il awwal hal yustahabbu lahu tajdid. Ahli fikih berbicara tentang kasus orang yang telah sholat, liman shalla bil wudu'il awwal, yang dibahas oleh para ulama pada kasus orang yang telah sholat dengan wudu yang pertama kali tadi. Misalnya Adi sudah berwudu, kemudian dia sholat. Hal yustahabbu lahu tajdid, apakah disunahkan bagi Adi ini tadi untuk berwudu lagi? Difahami? Nah. Wa amma man lam yusalli fala yustahabbu lahu i'adatul wudu. Kalau orang yang tidak ingin melaksanakan sholat, maka tidak disunahkan bagi dia berwudu. Namun kalau tujuan Adi tadi ingin sholat yang berikutnya, atau tujuannya lagi untuk baca Quran, atau tujuannya ingin tawaf, nah itu disunahkan antum. Bal tajdidul wudu fi mithli hadza bid'ah. Bahkan memperbaharui wudu pada kondisi seperti ini adalah bid'ah. Pada kondisi bagaimana? Kondisi tadi antum kan sudah sholat sudah sholat zuhur, ba'diyah, pas nak balik ke rumah mampir dulu kamar mandi berwudu. Pertanyaan, antum wudu ngapo? Tidak, pengen wudu supaya nyukur tuh lebih mantap kalau dalam keadaan bersuci. Ini kan bukan ibadah. Tapi kalau tujuan untuk ngapa nak wudu? Karena anak pengen baca Al-Quran, karena anak pengen tawaf, karena anak pengen ibadah ini yang disunnahkan kita bersuci, berwudu. Nah, itu boleh difahami ya? Mukhalifatun li sunnati Rasulillah SAW, dianggap menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Walima alaihil muslimun, dan juga menyelisihi perkara yang merupakan ijma' kaum muslimun fi hayatihi wa ba'dahu, dan juga menyelisih perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimun di masa hidup Rasul dan setelah wafatnya Rasul ila hadzal waqti, pada masa kita sekarang ini tadi. Difahami? Jadi ringkasnya dari pelajaran kita subuh ini, orang yang sudah berwudu kemudian dia sholat, lalu ingin melaksanakan sholat wajib yang berikutnya seperti sholat isya, tidak diwajibkan dia wudu lagi, namun disunahkan bagi dia berwudu lagi.
Kalau wudhunya tadi belum batal. Nah, yang kedua, orang yang berwudu kemudian dia selesai melaksanakan suatu ibadah dan tidak ingin melakukan ibadah lagi. Dia pengen jualan, pengen nyukur, maka tidak disunahkan bagi dia berwudu. Kalau antum berwudu bukan karena ibadah, maka wudunya antum dianggap bid'ah. Bukan wudunya bid'ah, tapi wudunya antum tujuannya apa? Karena sekarang antum sudah suci, antum berwudu lagi. Sholat juga tidak, baca Quran juga tidak. Nah, pertanyaannya, Adi, mana dalilnya antum, Adi? Antum berwudu seperti ini. Rasul itu berwudu untuk sholat, baca Quran, ini nih. Nah, antum ini apa? Kapan dijawab? Dah kata, pengen berwudu, bay. Kan keutamaan wudu banyak. Nah, ini seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, antum perhatikan di sini, yang ini yang kadang terjatuh pada sebagian orang yang hulu dalam mempraktikkan wudu, khususnya dari kalangan orang-orang yang ingin menjaga wudu. Maksud menjaga wudu supaya kita suci ini tadi, setiap kali hadas dia berwudu, kemudian dia amalkan amalan-amalan seperti sholat sunnah ba'dal wudu atau dia yang lain. Jadi dia menjaga wudu seperti itu. Adapun kalau dia menjaga wudu tetap suci, tapi dia tidak melakukan suatu amalan, ini juga tidak dikenal di kalangan sahabat. Yang kalau kita perhatikan hadisnya Bilal bin Rabah, yang Rasul terdengar terompah di surga, sendalnya Bilal kedengaran. Ketika ditanya, apa yang diamalkan oleh Bilal? Kata Bilal, setiap kali aku batal berhadas, aku wudu, kemudian aku sholat. Bukan batal wudu, enggak. Tapi Bilal melakukan amalan sholat sunnah. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah ba'dal wudu itu tadi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.